Pariwisata kita sekarang sedang tumbuh, ada kurang lebih 14 destinasi. Uangnya mereka itu bisa habis di tempat kita. Mereka bisa belanjakan hal-hal apa yang kita sediakan di situ, tempat-tempat yang sudah kita sediakan, sehingga benar-benar kadang mereka kalau yang sudah mengerti arti pariwisata atau mereka sudah menikmati hasilnya, mereka sudah sadar. Tetapi kalau masyarakat yang belum bisa mengerti dengan program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah, kadang-kadang mereka masih menghalang-halangi fasilitas yang akan dibangun di tempat tersebut. Kabupaten Sorong mendapat penghargaan hospitality, jadi ramah tamah ya. Untuk tahun 2024 Kabupaten Sorong mendapat penghargaan stan terfavorit, begitu, satu-satunya stan terfavorit, begitu. Halo pemirsa podcast Sorong Bicara, kita ketemu lagi di podcast Sorong Bicara RRI Sorong. Hari ini kita podcastnya di luar studio. Kita berada di salah satu ruangan, tepatnya di ruangan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sorong. Karena kita akan ngobrol-ngobrol nih pemirsa podcast Sorong Bicara tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Sorong. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sorong, Pak Hendrik Momot. Kemudian juga ada Ibu Dina Titin Sumarni, Kepala Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Sorong. Kemudian nanti kita juga bersama Kakak Mitsi Wanma, Kepala Seksi Perizinan Pariwisata Kabupaten Sorong. Pemirsa podcast Sorong Bicara. Nah, saya ke Pak Hendrik Momot terlebih dahulu selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sorong untuk mengantar obrolan kita. Pak Hendrik, kira-kira sampai saat sekarang ini di tahun 2025 ini ada pariwisata apa saja sih di Kabupaten Sorong yang luas dan indah ini, Pak Hendrik? Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya atas nama Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sorong dengan seluruh pemerintah Kabupaten Sorong berterima kasih karena pariwisata kita sekarang sedang tumbuh. Ada kurang lebih 14 destinasi dan kita baru memulai di beberapa DTW dan kita pengembangan DTW untuk wilayah Kabupaten Sorong itu mulai dari wilayah ada wisata alam atau hutan, juga ada wisata pantai, dan rata-rata wisata pantai yang lebih banyak di Kabupaten Sorong. Dan mungkin juga ada tempat untuk spot bird watching, untuk pengamatan burung, untuk wisata alam hutan di Kabupaten Sorong. Oke, berarti dari 14 itu yang lumayan mendominasi pantai, bird watching tadi, dan wisata alam lainnya juga, gitu ya. Tapi sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa di wilayah Kabupaten Sorong, destinasi wisata tersebut, Pak Hendrik? Wisata yang mungkin sudah berjalan itu salah satu adalah wisata pantai dan juga wisata di bird watching, yaitu wisata pantai itu ada di beberapa DTW. Yang sedang bertumbuh sekarang adalah wisata di Pantai Batu Lubang, Distrik Makbon. Juga ada beberapa DTW di situ, termasuk wisata di Kampung Malam Karta dan juga di sepanjang pesisir Teluk Makbon. Dan ada di wisata alam itu salah satunya juga di Distrik Lawak, Batu Payung. Itu ada pengembangan ke situ. Dan ada satu lagi di wisata di Kampung Malasigi yang kemarin baru mendapat penghargaan destinasi wisata. Itu adalah untuk salah satu destinasi air panas di Kabupaten Sorong, dan juga ada bird watching di situ.
Mungkin itu. Baik, kita mau ucapkan selamat dulu karena ada penghargaan yang berhasil didapatkan ya oleh Pak Hendrik bersama dengan rekan-rekan di dinas ya. Semoga ini juga bisa menjadi pemacu tersendiri untuk terus bisa mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Sorong ya. Pak Hendrik, terima kasih untuk pengantarnya dan kita masih akan bicara lebih banyak lagi di podcast Sorong Bicara Radio Republik Indonesia Sorong. Nanti mau kita ajak juga Kakak Mitsi Wanmo untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama dengan kita, dan sambil Pak Hendrik juga berganti posisi dulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Sorong sangat bersyukur karena ini adalah merupakan kesempatan yang baik bagi kami selaku Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang ada di Kabupaten Sorong. Terlebih kami untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sorong yang telah kami laksanakan 2 tahun berturut-turut, kami mendapatkan piagam penghargaan desa wisata. Yang pertama di Desa Malumkarta, Distrik Makbon, dan yang kedua Desa Wisata Malasigi yang ada di Distrik Makbon juga. Jadi itu adalah merupakan ikon yang sangat baik bagi kami selaku Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan pengembangan ini ke depan bagi kami sangat banyak. Cuma kami masih perlu fasilitas yang perlu disiapkan dari pemerintah seperti jalan yang ke distrik Makbon, Klaili atau Malasigi, itu jalannya masih kurang bagus, sehingga kami masih mudah-mudahan di tahun ini jalannya sudah bisa dibangun dari provinsi. Dan pada saat ini kami di Dinas Pariwisata sedang membina Kampung Batu Lubang yang pada saat ini sudah viral di kalangan baik Nusantara maupun domestik yang ada di Kampung Batu Lubang itu, sehingga untuk ke depan daerah pariwisata yang ada di Batu Lubang ini kami akan fokus untuk dapat kami bantu baik fasilitas dari pemerintah maupun kami juga bekerja sama dengan pengelola atau Pokdarwis yang ada di Batu Lubang itu. Sehingga ini jangan hanya sesaat, tapi kami dari Dinas Pariwisata menginginkan ini secara berkelanjutan untuk dapat bagaimana cara untuk menarik daya tarik yang ada di Batu Lubang, sehingga pengunjung itu jangan hanya sesaat tapi terus-menerus untuk dapat menjadi pariwisata yang selalu dikunjungi oleh masyarakat. Iya, karena memang seperti itu ya Ibu Dina, yang sering menjadi masalah kan hanya viral sesaat, tapi sudah setelah hegemoninya selesai, habis itu sudah seperti terbengkalai begitu saja. Berarti memang sudah ada fokus yang harus dijalani untuk terus bisa berkelanjutan ya Ibu Dina ya? Iya, betul. Salah satunya di tahun kemarin kami telah membangun boardwalk atau jembatan-jembatan yang pada saat ini mereka sedang menikmati masyarakat maupun pengunjung. Dan di tahun-tahun ini maupun tahun berikutnya juga kami akan mempersiapkan fasilitas yang telah menjadi program kami. Yang di tahun ini kami telah mempersiapkan untuk jet ski, yang itu adalah pelengkap juga di Kampung Batu Lubang yang akan kami laksanakan. Berarti dari 14 destinasi wisata yang tadi juga telah dijelaskan oleh Pak Hendrik selaku Kepala Dinas bahwa ada tentu saja beberapa titik destinasi wisata yang menjadi program prioritas, termasuk salah satunya Batu Lubang itu tadi ya. Nah, selain akses jalan yang belum memadai, Bu Dina, apalagi kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Sorong? Iya, salah satunya mungkin dari hak ulayat. Hak ulayat dari masyarakat setempat, kadang-kadang mereka
kalau yang sudah mengerti arti pariwisata atau mereka sudah menikmati hasilnya, mereka sudah sadar. Tetapi kalau masyarakat yang belum bisa mengerti dengan program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah, kadang-kadang mereka masih menghalang-halangi fasilitas yang akan dibangun di tempat tersebut, di daerah itu, sehingga kadang-kadang yang menjadi hambatan kami di situ dari hak ulayat yang ada di sekitar itu. Ya. Tapi sejauh ini tetap bisa disosialisasikan selalu ya Ibu Dina ya? Iya, betul, bisa. Jadi kadang-kadang karena mereka belum mengerti itu, dengan adanya sosialisasi kami ke daerah tersebut sehingga mereka sudah mengerti, dan setelah mengerti mereka langsung welcome dengan kami. Ya. Karena kadang-kadang kalau di wilayah Kabupaten Sorong ini, pemirsa podcast Orang Bicara, bahwa kita juga memang kalau di Kabupaten Sorong tuh kadang-kadang aduh bingung nih mau kemana, mau ke tempat destinasi wisata yang mana, karena itu tadi aksesnya yang lumayan jauh, dan tentu saja kita berharap kedepannya bisa terus dikembangkan termasuk akses jalannya supaya bisa lebih mudah dituju atau didatangi begitu ya. Dan saya coba ke Kakak Mitsi juga, Kakak Mitsi, mungkin ada hal yang bisa ditambahkan dari penjelasan Ibu Dina barusan tadi seputar destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sorong. Apa saja yang kemudian juga terus berkembang sejauh ini, kemudian bagaimana masyarakat yang saya juga yakin ini sebenarnya bukan masyarakat Kabupaten Sorong saja yang datang ke titik-titik destinasi wisata ini, tapi bahkan masyarakat Papua Barat Daya, Kakak Mitsi. Iya, baik, terima kasih. Di sini mungkin saya tambahkan sedikit yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid. Memang kami dari dinas lagi berupaya untuk bagaimana kedepannya perkembangan destinasi wisata kami itu begitu meningkat. Karena wisata ini merupakan salah satu hal yang bisa mengangkat taraf hidup masyarakat ketika kita dikunjungi banyak orang dari luar sana. Dan mereka datang itu tidak jalan kosong, mereka datang membawa uang. Nah, bagaimana kita di daerah ini bisa membuat sesuatu sehingga mereka datang itu uangnya mereka itu bisa habis di tempat kita, mereka bisa belanjakan hal-hal apa yang kita sediakan di situ, tempat-tempat yang sudah kita sediakan, sehingga benar-benar uang yang mereka bawa itu mereka tinggalkan di masyarakat di tempat di mana mereka datang, dan itu yang membuat visi dan misi dari Kepala Dinas kami, tapi juga Ibu Kabi dan seluruh teman-teman yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong berupaya sebisa mungkin untuk mengembangkan destinasi-destinasi kami dengan berbagai pengalaman yang kami punya, tetapi kami juga masih belajar keluar dengan beberapa kali ke daerah lain untuk belajar agar bisa menerapkan hal-hal yang bisa menarik akan tempat kami biar bisa dikunjungi lebih banyak lagi. Dan itu tahun lalu kami sudah buat program, ada perjalanan keluar untuk bisa melihat tempat-tempat destinasi wisata lain yang bisa kami terapkan di tempat kami. Karena memang kalau berbicara destinasi wisata ini ada peran serta dari masyarakat. Dan masyarakat itu bagaimana kita bisa memberikan pola pikir yang baik sehingga mereka sadar bahwa dengan adanya kunjungan wisatawan itu bisa memberikan mereka income. Karena kita hanya tinggal di tempat, orang-orang yang dari luar itu yang datang untuk memberikan kita uang gitu loh. Jadi kita tidak capek lagi harus bawa sayur mayur kita ke pasar, buah-buah yang kita tanam ke pasar karena ongkosnya itu lebih besar. Tetapi ketika ada destinasi wisata di tempat kita duduk manis di tempat. Orang-orang itu yang akan bayar taksi, bayar mobil, bayar ojek, datang ke tempat kita. Nah, setelah mereka sudah sampai di tempat kita, ya itu mereka beli apa yang ada di tempat kita. Jadi kita tidak terlalu banyak keluar biaya. Dan itu memang salah satu, kalau mau saya bilang, salah satu yang menjadi masalah dalam kita kelola destinasi wisata. Karena masyarakat yang masih belum memahami dengan baik akan hal itu, sehingga dari dinas juga sedikit kewalahan kadang dengan hak wilayah seperti yang disampaikan oleh Ibu, kemudian juga sedikit mungkin belum memahami ya dengan baik dan belum merasakan manfaatnya, sehingga mereka juga acuh tak acuh, sudah itu kok punyanya pemerintah yang dibuat, destinasi yang dibuat itu urusannya pemerintah, kita tidak ini. Tapi mereka belum
merasakan manfaatnya. Ketika mereka sudah merasakan manfaatnya, maka mereka akan berupaya untuk menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah, tetapi juga berupaya untuk menciptakan sesuatu hal yang menarik sehingga pengunjung itu bisa berbondong-bondong datang ke tempat mereka. Tapi apakah memang destinasi-destinasi yang ada ini seperti misalnya Batu Lubang dan beberapa titik lainnya, Birdwatching juga tadi itu bagus sekali, itu disukai sama bule-bule ya, turis-turis asing ya. Nah, apakah itu memang rata-rata dari 14 destinasi wisata yang masuk program ini dikelola oleh pemerintah atau memang dikelola secara swadaya oleh masyarakat di tempat tersebut? Iya, untuk itu memang ada beberapa yang dikelola oleh masyarakat setempat, tetapi ada yang dikelola oleh pemerintah. Iya. Apakah memang kemudian juga masyarakat yang mengelola sendiri itu jadi merasa, karena kan seringkali kalau kita berkaca juga jadi dari beberapa tempat-tempat wisata yang ada, terutama juga di wilayah Sorong kan karena mungkin swadaya, keterbatasan biaya, dana dan lain sebagainya. Biasanya kan hanya viral di awal, kemudian memberikan pemasukan, tapi setelah sudah tidak viral lagi, yang berkunjung sudah berkurang, mulai tidak dikelola nih, jadi terbengkalai ini tempat wisatanya. Nah, mengatasi hal-hal seperti ini ke depan juga seperti apa, terutama di wilayah Kabupaten Sorong? Mungkin Ibu Dina bisa menambahkan juga, dijelaskan juga, silakan. Iya, baik, terima kasih. Saya akan menambahkan beberapa destinasi yang menjadi unggulan kami. Terlebih bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah dan mempunyai income balik ke pemerintah. Jadi ada 3 tempat yang kami jadikan prioritas untuk bagaimana menggali PAD yang ada di DTW tersebut. Contohnya sekarang yang sudah berkontribusi ke pemerintah, Batu Lubang mulai dari Oktober 2024 sudah menyetor PAD ke daerah, ke pemerintah. Juga yang sekarang kami laksanakan pembinaan di Kelawak, distrik Kelawak, Kampung Wilti. Sehingga di tahun ini juga bagaimana kami membina mereka untuk bagaimana mereka bisa menyetor ke daerah sebagai kontribusi balik yang infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah di daerah Wilti, Kampung Wilti, distrik Kelawak. Sehingga kami juga satu kampung yang kami juga sedang bina yaitu Malumkarta. Bagaimana dia bisa menyetor balik ke pemerintah untuk bisa mendapatkan kontribusi ke pemerintah, sehingga di tahun 2025 ini bagi kami bisa dari daerah pariwisata bisa menyetor yang menjadi prioritas, yaitu 3 tempat, Batu Lubang, Malumkarta, dan distrik Kelawak yang sedang kami laksanakan. Sehingga bentuk dari pembinaan yang harus kami lakukan yaitu dengan pembentukan Pokdarwis, kelompok sadar yang telah kami bentuk, sehingga kami membina Pokdarwis ini bagaimana untuk menjadi mempersiapkan daerah-daerah tersebut untuk menjadi wisata yang tidak hanya sebentar saja tetapi berkontribusi untuk seterusnya dan selamanya. Kami berharap dari Dinas Pariwisata untuk hal ini, sehingga kami harus bagaimana caranya untuk membina Pokdarwis ini untuk bisa menjadi daya tarik wisata atau pengunjung, bukan pengunjung lokal saja, tapi bagaimana untuk menjadi daya tarik wisata asing. Sehingga Kabupaten Sorong yang ada di beberapa distrik itu juga merupakan pengunjung-pengunjung asing yang sudah banyak hadir atau datang, sehingga termasuk pengamatan burung yang selama ini sudah berjalan, Malagufuk, Klaili, dan ada satu distrik yaitu distrik Klaso yang punya mamalia yang sangat unik, yang mungkin dijadikan penelitian seperti Australia dan Amerika juga. Mereka sudah banyak yang datang ke distrik Klaso untuk melihat mamalia, kalau bahasa lokalnya mungkin landak ya, yang landak yang dia tajam-tajam itu, sehingga
dari ini adalah binatang unik yang perlu wisata asing untuk penelitian di daerah Klaso ini. Jadi seperti itu. Oke, berarti memang akan terus diupayakan pengelolaan yang berkelanjutan ya, walaupun Iya, betul. itu mungkin akan terus diupayakan oleh pemerintah, tapi peran serta masyarakat dalam hal pengembangan dan pengelolaan ini juga menjadi penting untuk terus bisa menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan, tidak hanya viral dan kemudian selesai sampai di situ saja ya. Iya, betul Ibu Dina. sekali ya. Nah, sejauh ini sudah ada kolaborasi dengan pihak-pihak mana saja ini untuk terus bisa mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sorong? Iya, baik, memang sudah 2 tahun ini kami sudah kolaborasi, ada beberapa OPD yang terkait, yaitu seperti Dinas PU untuk membantu jalan, terus Dinas Perindakop yang mempersiapkan atau membantu. Kami punya binaan Pokdarwis, contohnya mungkin untuk modal usaha, untuk pembinaan mereka punya pengelolaan desa wisata seperti contohnya kuliner maupun mungkin ciri khas oleh-oleh yang ada di DTW yang mereka siapkan. Seperti contohnya kalau di Kabupaten Sorong ini yang sudah banyak yaitu keripik ladi, keripik pisang, kue-kue olahan dari sagu. Jadi berbagai macam yang mereka persiapkan. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi maupun Perindakop. Ya. Itu dinas-dinas yang berkolaborasi dan akan selalu berkolaborasi ke depannya ya untuk terus bisa mengembangkan destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sorong. Bagaimana juga dengan pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kabupaten Sorong untuk turut bisa juga mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sorong, Ibu Dina? Iya, untuk pengembangan manusianya, jadi kami juga dari Dinas Pariwisata sudah beberapa tahun ini kami membuat pelatihan-pelatihan. Contohnya seperti pembersihan toilet yang ada di DTW tersebut, terus pengembangan kuliner Nusantara yang kami laksanakan, dan juga mungkin dari segi keamanan dan lain-lain sebagainya kami sudah membuat pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan sudah beberapa tahun ini sudah berjalan. Mungkin saya tanya ke Kak Mitsi lagi tentang perizinannya atau kemudian juga biaya-biaya masuk, retribusi, hal-hal seperti itu. Ini kan juga kadang menjadi hal penting untuk bisa diinformasikan juga kepada masyarakat, kepada halayak ramai yang ingin berwisata begitu, agar jangan sampai juga sebenarnya sih kalau kayak destinasi wisata di Kabupaten Sorong ini kan kita tahu sendiri Batu Lubang itu indahnya kayak apa, dan banyak lagi, worth it lah sebenarnya kalau kita harus mengeluarkan biaya yang juga mungkin relatif lebih mahal. Tapi sebenarnya kalau dari segi perizinan, segi biaya itu kira-kira seperti apa bagi wisatawan yang datang berkunjung ke destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Sorong ini? Iya, baik. Untuk perizinan kami memang masih bekerja sama dengan Dispenda, Dispenda dan PTSP. Iya, Dispenda dengan PTSP. Jadi masih satu pintu, dan untuk perizinan dari kabupaten sendiri, dari Dinas Pariwisata sendiri itu belum, karena masih gabung. Dan untuk tarif itu memang lebih untuk 3 destinasi yang sudah dikembangkan duluan itu memang ada perdanya. Dan untuk perda ini mungkin saya lebih kasih ke Ibu Kabit. Tarifnya kira-kira seperti apa, Ibu Dina? Iya, baik, kalau mengenai tarif, yaitu hasil Perda nomor 1 tahun 2024. Kalau untuk tarif masuk yang selama ini kami laksanakan, untuk kendaraan mobil masih dihitung per kendaraan, jadi tidak per orang. Jadi 1 orang kendaraan masuk mobil 50.000. Ini yang kemana dulu nih? Ini yang ke Batu Lubang. Ke Batu Lubang. Iya, ke Batu Lubang. Kalau motor baru ditarif 10.000. Kalau untuk toilet 5.000. Terus kalau yang lain-lain saya kira belum ada, karena memang kami masih dalam tahap awal untuk pembenahan. Mungkin ke depan kita evaluasi kembali untuk dapat
bagaimana kami bisa menggali potensi ataupun bisa mendapatkan PAD yang lebih banyak. Kalau ke yang birdwatchingnya? Kalau coaching itu biasanya mereka langsung ke HPI. Iya, langsung ke HPI dengan yang mengantar itu, jadi mereka sudah paket-paketnya disiapkan oleh HPI tersebut. Iya. Kurang lebih seperti itu ya biaya tarifnya ya. Siapa tahu ada juga nih dari luar daerah yang nonton dan penasaran ingin, apalagi birdwatching ini menjadi daya tarik tersendiri yang memang sangat menarik sekali. Sudah tahu tarifnya kurang lebih seperti itu, jadi jangan ragu-ragu sudah kalau mau datang ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sorong. Nah, sedikit kita juga mungkin membahas mengenai menjaga. Kalau mengelola kan tentu saja sudah ada program-programnya. Bagaimana kemudian kita menjaga dari pemerintah, dari masyarakat, ini juga ada kolaborasi yang penting ya, yang harus bisa dilakukan bersama agar selalu ada, tidak rusak, berkembang. Menjaganya pun bukan hanya di destinasi tersebut saja, tapi secara keseluruhan. Saat misalnya orang dari luar masuk ke wilayah Kabupaten Sorong, baru sampai di Tugu Paubili saja sudah lihat, wih, Kabupaten Sorong ternyata mantap ya. Wah, Kabupaten Sorong adem ya, bersih ya, seperti itu. Nah, kalau berbicara menjaga, kira-kira ada program khusus apa yang mungkin dicanangkan juga nih dari Dinas Pariwisata Olahraga? Jadi yang selama ini kami terapkan atau kami bina di Pokdarwis tersebut untuk selalu menjaga kebersihan tersebut. Apabila ada pengunjung yang datang, jangan membuang sampah sembarangan. Dan kami telah siapkan sampah-sampah yang sudah ada di DTW tersebut, sehingga kami dari Pokdarwis maupun petugas yang ada selalu menghimbau kepada mereka untuk selalu menjaga kebersihan yang ada di tempat wisata tersebut. Dan juga bagaimana kami selalu menghimbau atau memberikan pembinaan kepada mereka untuk senantiasa memelihara, menjaga supaya tempat atau destinasi yang ada di daerah itu jangan kotor ataupun jangan rumputnya jangan sampai tinggi gitu. Jadi kami selalu sampaikan ke mereka untuk pembinaan-pembinaan tersebut. Oke. Dan kedepannya kira-kira ada ajang-ajang apa atau event-event apa yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sorong yang berkaitan mungkin dengan destinasi wisata, Ibu Dina? Oh iya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk itu bagian promosi atau pemasaran saya bisa berikan kepada Kepala Seksi Pemasaran. Boleh, silakan. Ya. Baik, kami persilakan. Oke, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih waktunya. Saya dari Seksi Promosi Bidang Pemasaran. Program yang sudah berjalan di bidang pemasaran antara lain yaitu pembuatan website. Kami sudah ada website. Karena penting sekali nih websitenya tahun lalu kita buat, tetapi tahun ini memang belum launching karena kami fokus di pengisian datanya. Jadi kami tahun ini awal tahun ini masih penginputan data. Kemudian mungkin tahun ini juga kita akan launching untuk publish websitenya. Jadi sebenarnya website ini sudah bisa diakses sebenarnya. Cuman datanya masih dilengkapi dulu begitu. Untuk masyarakat yang mau mengakses bisa di pariwisata.sorongkap.go.id. Pariwisata.sorongkap.go.id ya. Iya. Oke, itu untuk websitenya. Kalau sosmednya? Sosmednya ada, sementara dalam pengelolaan kebetulan memang masih belum maksimal, tapi sudah ada. Jadi Instagramnya ada, pariwisata Kap Sorong. Itu silakan ya, informasi pariwisata Kap Sorong untuk Instagramnya. Nanti kalau untuk yang medsos yang lain memang belum intens untuk di upload ya. Kemudian
untuk event yang sudah kami ikuti sejak tahun 2023, kami ada event Apkasi untuk pameran nasional yang sempat Pak Kadis tadi sampaikan. Mungkin pameran nasional ini penyelenggaranya dari Apkasi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia. Jadi Apkasi ini memang fokus untuk promosi pariwisata, perdagangan, termasuk di situ, begitu, dan investasi juga masuk di promosi ketika event Apkasi. Tahun 2023 ketika Apkasi, Kabupaten Sorong mendapat penghargaan hospitality, jadi ramah tamah ya. Untuk tahun 2024 Kabupaten Sorong mendapat penghargaan stand terfavorit, begitu, satu-satunya stand terfavorit, begitu. Dan tahun ini kami juga kolaborasi dengan PTSP akan mengikuti event tersebut nanti di bulan Juli, tanggal 10 sampai dengan 12 Juli di JCC, begitu. Kemudian program yang sudah pemasaran lakukan adalah salah satunya kami juga menyebarkan brosur, banner, juga ada kalau masuk di Hotel Aimas, kita melihat di dinding-dinding hotel kami sudah ada di situ untuk poster DTW. Itu adalah bagian dari bagaimana kami mempublikasi tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sorong. Kedepannya mungkin kami akan siapkan lagi banner-banner untuk kami taruh di hotel-hotel di area kabupaten ataupun kota Sorong, ataupun kami akan bekerja sama dengan travel agent, itu di kedepannya, begitu. Kemudian tahun ini juga kami sementara persiapan untuk kegiatan pelatihan. Pelatihan ini terkait dengan pembinaan UMKM yang ada di destinasi wisata. Jadi kami fokusnya UMKM yang ada di destinasi wisata, sehingga produk yang mereka hasilkan diharapkan bisa menjadi oleh-oleh khas destinasi tersebut. Nah, kami sebenarnya perencanaan kami tahun ini akan membantu sampai dengan perizinan, sampai dengan pemasaran. Tapi karena efisiensi anggaran, makanya tahun ini kami hanya melakukan pelatihan, kemudian kami membantu packagingnya, begitu, kami desainkan packagingnya, dan kami membantu pemasaran juga, tapi dalam skala yang kecil, begitu. Jadi kami setelah selesai kegiatan akan kami bantu untuk pemasaran untuk wilayah kabupaten, tapi yang skala kecil karena belum ada perizinannya. Jadi kami targetnya tahun depan mudah-mudahan program kegiatan kami bisa di-ACC oleh Bupati, sehingga kami bisa membantu sampai dengan perizinan dan akan membantu juga untuk pemasaran yang lebih luas. Mungkin bisa masuk ke mall atau supermarket yang ada di kabupaten atau kota Sorong. Nah, gitu. Baik. Jadi kami hubungkan dengan promosi juga. Untuk kemasannya akan kami hubungkan dengan DTW masuk di label promosi, begitu. Jadi kemasan itu tidak hanya produknya, tapi kita juga menjual DTW-nya di dalam kemasan tersebut, begitu. Makasih. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Oke. Yang terakhir, ajakan kepada pemirsa podcast Orang Bicara. Siapa tahu juga ada nih dari seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara yang bisa juga menyaksikan, dan kedepannya semoga saja dong yang datang ke Raja Ampat bukan hanya ke Raja Ampat saja, tapi kalau berada di wilayah kota kabupaten bisa meluncur, bisa gas langsung juga ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sorong. Ajakannya seperti apa, Ibu Dina? Silakan. Oh iya. Baik seluruh pengunjung yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara,
Ayo sebelum pergi ke Raja Ampat singgah di Kabupaten Sorong untuk mengamati burung yang sangat indah, burung cendrawasih, dan juga jangan hanya di Raja Ampat tetapi kami juga di Kabupaten Sorong bisa membuat atraksi-atraksi yang akan kami persiapkan yang sementara ini kami laksanakan di Batu Lubang, yaitu jet ski dan lain-lain akan kami adakan di Batu Lubang. Mari semua seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terlebih khusus di Kabupaten Sorong, mari kita beramai-ramai berwisata di Kabupaten Sorong untuk mengamati burung dan juga atraksi-atraksi yang lain, dan juga tidak kalah penting seperti di Kali Klawak yang sangat indah, sangat bagus untuk dapat dinikmati sebagai destinasi air yang ada di distrik Klawak. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Berarti harusnya Ibu Dina nih sebenarnya kita podcastnya di Batu Lubang ya. Iya, betul. Semoga next time nanti kita bisa diajak podcast di Batu Lubang, Kabupaten Sorong. Sekaligus juga kita melihat berbagai keindahannya yang ada ya. Terima kasih banyak Ibu Dina. Terima kasih juga kami ucapkan kita sudah diizinkan untuk datang ke sini ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong. Terima kasih kami kepada Pak Kepala Dinas, Pak Hendrik Momot. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ibu Dina Titin Sumarni, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Sorong. Kakak Mitsi Wanma tadi juga sudah bergabung bersama kami selaku Kepala Seksi Perizinan Pariwisata Kabupaten Sorong. Dari segi promosi juga Ibu, terima kasih juga sudah bersama-sama dengan kita di podcast Torang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong. Sampai ketemu lagi dengan obrolan-obrolan lainnya di podcast Torang Bicara RRI Sorong. Saya Danusya, sampai jumpa.